Konsep mata uang fungsional. Mata uang fungsional, suatu entitas adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas tersebut beroperasi. Biasanya mata uang fungsional entitas asing adalah mata uang yang diterima dari pelanggan dan yang digunakan untuk membayar kewajibannya. Jadi yang pertama itu, jika arus kas terikat aset dan liabilitas entitas asing dinyatakan dan diselesaikan dalam mata uang asing tersebut, bukan dalam mata uang induk, mata uang lokal entitas asing dapat menjadi mata uang fungsional. Yang kedua, jika harga jual produk entitas asing ditentukan oleh persaingan lokal atau regulasi pemerintah setempat, bukan oleh perubahan nilai tukar jangka pendek atau pasar global, maka mata uang lokal entitas asing dapat menjadi mata uang fungsional. Yang ketiga, pasar penjualan yang terutama berada di negara perusahaan induk atau kontrak penjualan yang biasanya dinyatakan dalam mata uang induk dapat menunjukkan bahwa mata uang induk adalah mata uang fungsional. Yang keempat, biaya seperti tenaga kerja dan bahan baku yang sebagian besar merupakan biaya lokal memberikan bukti bahwa mata uang lokal entitas asing adalah mata uang fungsional. Yang kelima, jika pembiayaan sebagian besar dinyatakan dalam mata uang lokal entitas asing dan dana yang dihasilkan dari operasinya cukup untuk membayar utang yang ada dan yang diharapkan, mata uang lokal kemungkinan besar merupakan mata uang fungsional. Dan yang terakhir, volume transaksi dan pengaturan antar perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa mata uang induk dapat menjadi mata uang fungsional. GAAP dan metode konversi laporan keuangan entitas asing. GAAP mengizinkan dua metode berbeda untuk mengonversi laporan keuangan entitas anak asing ke dalam dolar US tergantung pada mata uang fungsional entitas asing tersebut. Yang pertama, jika mata uang fungsionalnya adalah dolar US, maka laporan keuangan asing di instrumen menjadi dolar menggunakan metode temporal. Yang kedua, jika mata uang fungsionalnya adalah mata uang lokal entitas asing, maka laporan keuntungan asing ditranslasi ke dalam dolar US menggunakan metode kurs kini atau currency rate method. Application of the functional currency concept. Prosedur akuntansi yang diperlukan mengkonversi laporan keuangan entitas asing ke dalam mata uang perusahaan induk bergantung pada mata uang fungsional entitas anak yang asing tersebut, karena entitas asing mencatat pembukanya dalam mata uang lokal yang biasanya saja merupakan mata uang fungsional atau berbeda dari mata uang fungsional. Proses pembangunan atau konsolidasi dapat memerlukan translasi, remeasurement, atau keduanya. Translasi berarti menyajikan pengukuran dalam mata uang fungsional ke dalam mata uang pelaporan. Remeasurement adalah menghasilkan laporan keuangan yang sama seperti jika pembukuan sejak awal dalam mata uang fungsional. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses remeasurement menggunakan kurs historis dan kurs saat ini. Transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction adalah transaksi mata uang asing apabila transaksi tersebut menimbulkan saldo piutang atau utang yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas yang terlibat, baik induk maupun anak perusahaan. Transaksi antar perusahaan yang merupakan transaksi mata uang asing akan menghasilkan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang umumnya diakui dalam laba rugi. Namun terdapat pengecualian ketika transaksi tersebut menghasilkan saldo antar perusahaan yang bersifat investasi jangka panjang, yaitu penyelesaiannya tidak diharapkan terjadi dalam waktu terdekat. Dalam kasus ini, penyesuaian translasi dilaporkan dalam OCI sebagai penyesuaian ekuitas dari translasi. Setiap
Setiap transaksi antar perusahaan harus dianalisis untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi mata uang asing bagi salah satu pihak, kedua pihak, atau tidak keduanya. Sebagai ilustrasi, misalkan perusahaan Indo Australia meminjam $1 juta dari anak perusahaan Inggris. Analisis berikut menunjukkan bahwa salah satu pihak induk atau anak perusahaan akan memiliki transaksi mata uang asing apabila mata uang lokal anak perusahaan, yaitu pound sterling, adalah mata uang fungsionalnya. Dalam ekonomi dengan inflasi yang tinggi, mata uang lokal dengan cepat kehilangan nilai sehingga harga barang dan jasa meningkat tajam. Biasanya mata uang tersebut juga melemah terhadap mata uang asing lainnya. Ketidakstabilan satuan pengukuran ini menimbulkan masalah khusus dalam mengkonversi laporan keuangan mata uang asing ke dalam mata uang dolar. Sebagai contoh, misalkan pada akhir tahun pertama, $1 dapat ditukar dengan 50 unit mata uang lokal, yaitu kurs $0,02. Pada akhir tahun 2, $1 dapat ditukar dengan 200 mata uang lokal, yaitu kurs $0,005. Suatu investasi ekuitas sebesar 9 juta mata uang lokal pada akhir tahun 1 ditranslasi menjadi $180 menggunakan kurs pada saat itu. Namun 1 tahun kemudian investasi yang sama sebesar 9 juta mata uang lokal ditranslasi hanya menjadi $45 menggunakan kurs saat itu. Di bawah ini current rate method, keuntungan dan kerugian transaksi diakumulasikan dan dilaporkan dalam OCI. Keuntungan atau kerugian tidak diakui dalam laba rugi sampai investasi terjual. Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengakui bahwa metode kurs kini dapat menimbulkan masalah bagi entitas asing yang beroperasi di negara dengan tingkat inflasi tinggi, karena laporan keuangannya yang disesuaikan dengan tingkat harga bukan merupakan laporan keuangan dasar menurut GHAP. VASB menetapkan alternatif yang lebih praktis. Inflasi merupakan faktor utama yang memengaruhi nilai tukar. Untuk mencerminkan dampak hiperinflasi dalam laporan keuangan konsolidasi, mata uang pelaporan dolar AS digunakan untuk remeasurement laporan keuangan entitas yang beroperasi dalam ekonomi dengan inflasi sangat tinggi. Keuntungan dan kerugian kurs dari remeasurement laporan keuangan entitas asing tidak diakui dalam laba rugi periode berjalan, sehingga mencerminkan dampak hiperinflasi terhadap entitas konsolidasi. Sebagai contoh, misalkan suatu negara memiliki data inflasi selama 3 tahun sebagai berikut. Inflasi tingkat kumulatif 3 tahunnya adalah 108,3%. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang illustration of amortization when excess of fair value over book value is allocated to identifiable pada asset and liabilities. Pada dialokasikannya yaitu ke patent amortization. Nah, di sini ada contoh, Pat membayar $525.000 untuk investasinya di Star. Namun nilai buku dan nilai wajar aset bersih tercatat yang diperoleh sama dengan yaitu $375.000. Nah, kelebihannya sebesar $150.000 ini nilai buku aset bersihnya itu dialokasikan pada paten yang tidak memiliki nilai buku dalam pembukuan Star karena dikembangkan secara internal dengan biaya hukum yang dapat diabaikan. Nah, jurnalnya sendiri yaitu Income from Star 14.500 dan OCI yang mempengaruhi ekuitas adjustment from translation yaitu 9.500 pada investment in Star yaitu sebesar $24.000.
Nah, konsolidasinya yaitu lembar kerja konsolidasi, laporan keuangan untuk PAT Corporation dan Star Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, PAT melaporkan pendapatan dari Star sebesar 107.300. Ini adalah bagian PAT yang dilaporkan Star, yaitu sebesar 121.800 dikurangi dengan amortisasi yang tidak tercatat yaitu sebesar $14.500. Nah, saldo akun investasi di Star sebesar 551.600 sesuai dengan rekonsiliasi yang disajikan sebelumnya. PAT juga memiliki saldo penyesuaian ekuitas sebesar 38.100 yang setara dengan penyesuaian ekuitas Star sebesar 28.600 yang dicatat oleh ketika penerapan metode ekuitas untuk mencatat investasi di Star dan juga termasuk dalam laporan keuangan Star yang ditranslasikan. Nah, di sini jurnalnya ada tiga, yaitu income from Star 107 pada dividen dan investment. Dividennya 42.600 dan investment in Starnya 64.700. Nah, selanjutnya yaitu jurnal yang kedua yaitu return earning, capital stock dan paten pada investment in Star dan yang terakhir investment in Star pada paten dan OJI. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika hedging a net investment in a foreign entity. Nah, contohnya yaitu saldo akun investasi PIN di BAN pada 31 Desember adalah $1.280, setara dengan 100% dari 800.000 pounds milik BAN yang dikalikan kurs akhir tahun yaitu 1,60 pounds. Nah, pada tanggal ini, PIN juga tidak memiliki saldo penyesuaian translasi terkait investasi di BAN. Untuk melakukan lindung nilai atau hedging atas investasi bersih di BAN, PIN ini pinjam 800.000 pounds untuk jangka waktu 1 tahun dengan bunga 12% pada 1 Januari 2017 pada kurs spotnya yaitu $1,60. Pinjaman ini dinyatakan dalam pounds karena pokok dan bunga dibayarkan pada 1 Januari 2018. Nah, di sini mencatat pinjaman yang didenominasikan ke British Pounds yaitu cash pada loan payable sebesar 1.280.000. Nah, untuk 1 Novembernya yaitu BAN mengumumkan dan membayar 40.000 pounds dividen dan PIN mencatat untuk dividennya yaitu kas pada investment BAN 70.000 yaitu dari 40.000 pounds dikali 1,75. Nah, di sini untuk BAN mencatat net income yaitu sebesar 160.000 pounds dan di sini yaitu net aset pada 1 Januari yaitu 800.000 dikali 1,6 spot rate-nya yaitu ketemu 12880 ditambah sama net income-nya yaitu 272 dari 160 dikali 1,7 dan equity-nya yaitu 70 yaitu dari 40 dikali 1,75. Maka net asset pada 31 Desember yaitu sebesar 1.656.000. Selanjutnya, metode likuiditas dalam akuntansi. PAT mencatat investasinya pada Star sebesar nilai wajar awalnya $525.000. Kepemilikannya sebelum proses konsolidasi dilakukan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenal perubahan nilai investasi tersebut dari tahun ke tahun, PAT menggunakan equity method of accounting atau metode ekuitas karena Star merupakan perusahaan asing yang menggunakan mata uang pound. Laporan keuangan harus ditranslasikan ke dolar Amerika sebelum digunakan PAT dalam pencatatan. Untuk mendapatkan nilai investasi yang tepat, PAT memperhitungkan beberapa komponen. Yang pertama, dividen yang diterima yang mengurangi nilai investasi. Lalu bagian laba bersih Star yang menambah nilai investasi. Lalu penyesuaian setelah kurs yang dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Lalu amortisasi atas selisih fair value seperti paten yang mengurangi investasi. Lalu yang terakhir
kerugian translasi tambahan atas aset tersebut yang ikut mengaruhi ekuitas. Nah, setelah seluruh komponen dihitung, PAT memperoleh nilai investasi akhir sebesar $551.600. Untuk contoh perhitungan seperti ini, pada warna putih kondisi ketika PAT menerima dividen sebesar 30.000 pound atau setara $42.600, sehingga cash itu plus A sama dengan 42.600 dan investasi di STAR min A sama dengan 42.600. Lalu ada tabel laporan laba rugi dan lama ditahan oleh STAR. Yang ketiga itu ada tabel neraca STAR dalam US dollar. Selanjutnya ini bisa dibaca dan dipahami ya.